Halo teman-teman, jumpa lagi di Animein. Sebelum kita mulai videonya, mari bersama-sama kita dukung channel ini untuk terus memberikan update seputar anime yang pastinya seru abis. Ayo dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman pencinta anime lainnya. Sekarang kita masuk ke anime Yasaime Season 2 episode 2. Di episode ini dimulai oleh Toa yang berada di tepi pantai yang sedang mulai mencari akar Kyuyokon. Tetapi Toa merasa aneh dengan tingkah orang-orang di tepi pantai. Dengan rasa penasarannya, Toa lalu menghampiri penduduk itu lalu menanyakan apa yang terjadi. Di sisi lain, Setsuna juga membantu mencari informasi mengenai keberadaan akar Kyuyokon seorang diri. Sementara Moroha seperti biasanya selalu mengunjungi penjual mayat siluman untuk mendapatkan uang dari hasil jeripayahnya membunuh siluman saat berpetualangan bersama Setsuna dan Toa. Rasa penasaran Toa tadi pun terjawabkan oleh orang yang ia tanyai. Ternyata sesuatu telah terjadi di perairan pantai, yang mana dahulunya ada siluman yang baik hati selalu menolong para penduduk yang mengalami kecelakaan di area perairan pantai. Baik itu yang terjatuh dari perahu atau kecelakaan saat melaut karena cuaca yang tidak bersahabat. Tetapi belakangan ini siluman itu malah berbalik menyerang penduduk, terutama kaum perempuan yang memiliki rambut yang panjang dan indah. Setsuna dan Moroha pun yang telah sampai di tepi pantai lalu duduk sejenak. Tak disangka-sangka muncul seseorang perempuan yang sedang kesusahan membawa 2 kantong makanan dan terjatuh. Melihat perempuan yang kesusahan ini, Moroha dan Setsuna pun menghampirinya untuk membantu sang wanita. Setelah sampai di rumah wanita tersebut, Setsuna dan Moroha pun diberi makanan sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu membawakan kantong makanan wanita tersebut. Hal ini pun membuat Moroha senang dan menerimanya. Tetapi Setsuna ada merasa kejanggalan dan sengaja untuk tidak memakan makanan pemberian wanita tersebut. Ternyata dugaan Setsuna benar. Wanita tersebut adalah siluman ular laut yang mengutuk wanita-wanita yang memiliki rambut panjang dan indah. Siluman ini memiliki kemampuan yang mana bisa membuat orang-orang menjadi batu ketika menatap matanya. Setsuna dan Moroha pun dipaksa harus bertarung tanpa memandang ke arah matanya. Berkali-kali Moroha dan Setsuna harus berbalik badan karena terlalu berbahaya untuk melawan siluman ular. Sampai mereka harus menggelindingkan temannya sendiri agar tidak bertatapan langsung dengan siluman ular laut. Setsuna pun berupaya untuk meyakinkan siluman ular laut karena tindakan yang ia lakukan ini merupakan sebuah kesalahan. Siluman ular laut pun menceritakan kisahnya kenapa ia bisa berbuat seperti ini. Karena dahulu ia pernah menyukai seseorang nelayan yang tinggal di sekitar sana. Lalu nelayan itu mengalami kecelakaan saat mencari ikan. Siluman ular laut tersebut lalu menolongnya dan membawanya ke tepi pantai. Tetapi beberapa hari kemudian karena siluman ular laut tersebut merasa rindu kepada pria tersebut, siluman ular laut pun pergi ke tepi pantai untuk mengintip sebagai pelepas rindu kepada pria tersebut yang sedang melakukan persiapan untuk melaut bersama teman-temannya. Tak disangka-sangka, teman-teman dari pria tersebut melihat siluman ular laut lalu berusaha membunuhnya, dan yang membuat sakit hatinya lagi, pria yang ia cintai itu yang malah melemparkan tombaknya dan membuat kepala siluman ular laut itu terputus. Sehingga atas kejadian ini membuat siluman ular laut merasa dikhianati dan membuatnya murka. Semenjak saat itulah, siluman ular laut selalu menyerang orang-orang terutama wanita yang memiliki rambut panjang yang indah. Dan semenjak saat itu, siapapun yang melihat siluman ular laut, maka dirinya akan berubah menjadi batu termasuk pria yang ia cintai dahulu. Tak lama kemudian datanglah kawan-kawan Setsuna dari desa untuk membantu melawan siluman ular laut dengan menembakkan batu api ke arah siluman ular laut.
dan diiringi juga dengan kedatangan Toa yang menaiki Kirara lalu melompat ke arah Setsuna. Saat kawan-kawan Setsuna sedang menyerang siluman ular laut dan diikuti oleh Toa, tak disangka-sangka pedang Yukari no Tachikiri bereaksi dan dimanfaatkan oleh Setsuna untuk berusaha bisa menggunakan kekuatan pedangnya. Setsuna pun bergegas mencoba dan ia berhasil melihat sebuah benang lalu ia mengikuti arah benang tersebut dan mendapati sebuah patung dari pria yang dicintai oleh siluman ular laut. Lalu Setsuna pun bergegas membawanya ke atas perairan dan memperlihatkannya ke siluman ular laut. Siluman ular laut yang melihat patung pria yang ia cintai ini mengeluarkan air mata dan terdengar permohonan maaf dari patung pria ini membuat hati siluman ular laut luluh dan mengubah sosoknya yang tadinya mengerikan menjadi seseorang wanita cantik kembali. Setelah semuanya selesai, lalu Setsuna, Toa, dan Moroha pun pergi terbang meninggalkan pantai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.